Hi, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Halo Paus, sebelumnya terima kasih sudah berkenan membaca ceritaku. Aku mau cerita tentang alasan aku berhenti. Sebenarnya aku juga gak tahu perasaan yang aku miliki ini namanya cinta, sayang, suka atau hanya sebatas kagum. Tapi aku pernah menjabarkan kepada temanku tentang bagaimana dan apa yang sedang aku rasakan. Terus dia jawab, sepertinya hanya sebatas kagum deh. Kemungkinan terjauh sih namanya suka. Yap, benar aja, ini belum di tahap cinta. Tapi ada beberapa alasan yang membuatku berhenti menyukainya. Disclaimer dulu, perasaan sukanya ini udah saat di tahap yang ingin memiliki dia loh. Pertama aku tahu dia tapi kayaknya dia gak terlalu tahu aku. Seandainya tahu pun paling hanya sekilas karena kami sebatas senior dan junior. Kedua, sebenarnya ada banyak cara untuk menunjukkan rasa sukaku atau hanya sebatas memberitahu kalau aku tertarik sama dia. Tapi aku memilih diam karena aku paling gak bisa untuk first move. Baru kedua aja udah complicated ya. Ketiga, untuk di fase sekarang aku belum ingin berada di sebuah relationship. Walau terdengar klise, dengan hanya ingin memperbaiki diri, grow and glow, komitmen pada diri sendiri. Tapi itu benar adanya aku rasakan sekarang. Lebih tepatnya aku ingin memantaskan diri. Kalau aku mau dia dengan semua kelebihan dan apa yang dia punya, dia juga berhak dong mendapat semua versi yang terbaik dari aku. Keempat, aku dan dia bisa dikatakan belum memiliki akses untuk berinteraksi karena kami cukup berada pada kesibukan yang sangat berbeda. Kecuali aku yang duluan membuka jalur atau first move. Tapi kembali ke nomor 2 Paus, aku gak mau first move, gak berani. Kelima, rasa suka ini di beberapa waktu cukup mengganggu aku. Tapi aku gak juga menemukan solusinya karena aku belum seambis itu untuk memulainya. Masih memegang teguh kalau aku layak diperjuangkan duluan. Walaupun gak tahu sampai kapan prinsip ini. Aku sampai di tahap yang berdoa, ya Allah hilangkanlah perasaan suka ini. Karena untuk sekarang belum ada kemungkinan kami akan sama-sama. Jadi hilangkan saja perasaan ini karena aku capek untuk memendam rasa suka dalam diam. Oh iya, karena selama aku menyukainya, standar pasanganku menjadi dirinya. Aku mau yang sama dengannya. Kalau ada yang lebih dari dia, gak apa-apa, hehe. Tapi sejauh ini belum ada, karena dia tipe aku banget. Tentu saja perasaan suka itu sudah berhenti sejak 3 bulan yang lalu. Terlihat dari aku yang sudah tidak kepikiran tentang dia, jarang mengunjungi Instagramnya, baik Instagram pribadi, instansi maupun teman-temannya. Udah kayak stalker handal dan berhenti untuk cari tahu tentang dia. Aku memutuskan untuk move on dari sesuatu yang belum pernah ada dan belum pernah dimulai. Aku yakin jodoh pasti bertemu. Mungkin suatu hari nanti, entah bagaimana jalannya, aku dengan versi terbaik dan dia dengan yang lebih baik. Lalu kami akan saling berkenalan. Yang paling penting, bukan aku yang first move tentang perasaan ini. Gengsi. Tapi kalau nanti kami ternyata tidak berjodoh, aku sudah ikhlas dia dengan yang lain. Seenggaknya aku pernah memiliki rasa bahagia itu selama suka sama dia. Ya, aku rasa begitulah kira-kira alasan untuk berhenti menyukai seseorang. Nanti kalau aku jodoh sama dia, aku update lagi deh sama kamu Paus. Mi, kalau cowoknya baca masa gak jatuh hati sih ditulisin kayak gini? Gemes loh. Tahu gak sih rasanya baca sesuatu yang nyampe, yang mendarat tepat di hati aku. Ini nih tulisannya kayak gini. Menarik ya, menarik sekali Teri kita satu ini karena si Teri ini justru memilih untuk bercerita tentang alasannya berhenti menyukai seseorang yang padahal sangat dia suka. Bayangin deh, coba kita bayangin lagi nih topiknya. Alasan berhenti menyukai seseorang. Ini kayaknya topik yang ternyata suka kita lewatin gak sih? Biasanya kan kita bahas tentang orang yang kita suka tapi gak bisa menyukai kita kembali gitu.
Tapi kita jarang membahas tentang pilihan kita untuk berhenti menyukai seseorang. Walaupun kedengarannya kayak susah ya. Berhenti suka. Pasti dengarnya akan membuat kita berpikir, mana bisa? Gak mungkin. Mana bisa hati diatur kayak tombol on off. Bisa mulai, bisa stop gitu. Bisa suka, bisa tiba-tiba berhenti suka. Sedikit yang kita sadari bahwa susah itu bukan berarti gak mungkin. Karena setelah aku coba pertimbangkan juga nih, setelah baca diary-nya Teri yang satu ini, bener lagi, gak kepikiran, tapi setelah aku baca ini jadi kepikiran, jadi kayak, iya juga ya. Karena kalau perasaan yang seharusnya kita terima dalam bentuk yang baik, berubah menjadi sesuatu yang membuat kita capek, membuat kita terluka, membuat kita sedih, membuat kita kesulitan, mungkin perasaan itu lebih baik kita lepaskan. Dari yang aku pahami lewat sudut pandang Teri yang satu ini tuh, bahwa gak perlu dipaksa harus sekarang juga gitu loh. Ya gak sih? Itu gak sih yang aku tangkep dari curhatannya Teri yang ini? Mungkin ini kenapa sebagian dari kita masih berdiri dalam barisan jatuh cinta dalam diam. Karena gak semua perasaan bisa disampaikan kali ya. Atau mungkin bukannya gak bisa, tapi belum bisa disampaikan. Belum waktunya. Ada gengsi dan rasa takut yang gak sederhana untuk dijelaskan. Kita suka, tapi kita gak mau mulai duluan. Kita ingin lebih dekat, tapi kita maunya dia yang mulai percakapan. Apa ya? Lagi musim gak sih kayak gini? Apa cuma perasaan aku aja? Ketika kita akhirnya bisa suka lagi sama seseorang, kayak setelah beberapa waktu, kita bisa mendapatkan kembali sparks itu. Aku akhirnya bisa suka lagi, punya perasaan ingin tahu, penasaran, tertarik sama dia. Tapi entah kenapa berat untuk bisa buat first move, untuk bisa mulai duluan. Kita cuma bisa nunggu dan nunggu. Nunggu dia lihat kita, nunggu dia punya rasa yang sama kayak kita, nunggu dia mengirim pesan pertama, dan nunggu dia sama tertariknya kayak kita. Jatuh cinta diam-diam emang gak mudah. Tapi kayaknya buat sebagian orang itu kayaknya jauh lebih sederhana daripada kita harus menyampaikan dan menghadapi jawaban setelahnya. Entah itu jawaban iya atau jawaban tidak, entah itu diterima atau ditolak, gak tahu, kita belum siap aja. Mungkin nanti. Iya, pada akhirnya kita cuma bisa bersembunyi di balik doa yang besar bentuknya. Karena mau seenggak mungkin apapun kelihatannya, kalau memang diciptakan buat kita, pasti akan menemukan jalannya.